Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf, menjadikannya surat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah yang terdapat dalam surat ini berlatar belakang pada masa dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu, ada seorang yang sangat kaya dari kaum Bani Israel. Dia sudah berusia tua dan tidak memiliki anak, yang berarti ketika dia meninggal dunia, tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Dengan demikian, ahli waris harta yang dimilikinya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini, namun berdasarkan pendapat para ahli sejarah, namanya adalah Syam'un. Salah satu sepupu dari Syam'un yang bernama Uhaihah memang sengaja menunggu agar kematian Syam'un cepat datang supaya ia bisa segera mendapatkan harta warisannya. Uhaihah hidup dalam kemiskinan dan sangat berharap untuk mendapatkan warisan dari sepupunya itu. Ia menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun Syam'un belum juga meninggal. Akhirnya, atas godaan dari syaitan, Uhaihah merencanakan untuk membunuh sepupunya itu. Ia berpikir lebih baik membunuh Syam'un agar ia dan keluarganya bisa segera mendapatkan harta warisan. Tibalah hari di mana Uhaihah melaksanakan niat jahatnya. Ia pun membunuh Syam'un. Dan untuk menutupi kesalahannya, Uhaihah membawa jasad Syam'un ke pinggir kota. Tujuannya adalah supaya orang-orang di antara kedua kota tersebut saling menuduh satu sama lain. Perlu diketahui, kaum Bani Israel terdiri dari 12 kabilah yang membagi wilayahnya. Jasad Syam'un diletakkan di perbatasan di antara dua kabilah tersebut. Ketika suatu pagi jasad Syam'un ditemukan oleh seorang warga yang lewat, orang itu segera mengenali jasad tersebut dan berlari ke rumah Uhaihah untuk memberitahukan berita tersebut. Ia mengabarkan bahwa Syam'un ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhaihah pun berpura-pura terkejut dan menangis dengan keras. Selain berpura-pura sedih, Uhaihah juga menuduh penduduk kota sebelah sebagai pelaku pembunuhan. Ia menyerukan kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan kejadian ini. Mendengar bahwa kota sebelah akan diserang, penduduk kota tersebut pun bersiap-siap untuk perang. Ketika konflik sudah semakin memanas dan peperangan akan dimulai, tiba-tiba datanglah seorang kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah. Kakek ini berkata, "Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa untuk menanyakan keadilan atas tragedi ini?" Akhirnya, kedua kabilah ini menemui Nabi Musa dan menceritakan kronologi tragedi tersebut. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh Syam'un. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi Musa memerintahkan kabilah tersebut untuk menyembelih seekor sapi betina. Mendengar perintah itu, orang-orang dari kabilah tersebut menjadi heran dan bingung, bertanya apa hubungannya antara kematian dengan menyembelih sapi. Mereka berkata, "Wahai Nabiullah, apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai candaan?" Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil." Pertanyaan pun muncul, mengapa harus sapi? Mengapa tidak hewan lainnya seperti kambing atau unta? Para ulama menjelaskan bahwa di dalam hati orang-orang Bani Israel saat itu masih terdapat unsur penyembahan kepada sapi, sebagaimana kisah yang diceritakan tentang Samiri yang pernah membuat patung sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa, bukannya langsung mencarinya, orang-orang Bani Israel malah menanyakan, "Mau sapi yang seperti apa? Mau warna apa?" Mereka terkenal keras kepala dan sok pintar. Akhirnya, Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit tentang sapi yang harus mereka cari. Nabi Musa berkata, "Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar." Namun, orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencari sapi tersebut, melainkan menanyakan lebih detail. Mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar dapat menggambarkan sapi ini lebih jelas."
Setelah mendapatkan petunjuk, Nabi Musa berkata, "Carilah sapi betina berwarna kuning pekat. Tidak ada warna lain kecuali kuning di seluruh tubuhnya. Jika ada orang yang melihat sapi ini, ia akan langsung suka." Akhirnya, setelah berusaha, penduduk Bani Israel mulai menyebar dan mencari sapi yang dimaksud. Kita tahan dulu kisah ini dan beralih ke kisah lain. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya dan hanya menyisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Harta satu-satunya mereka adalah sapi warisan ayahnya. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia sangat berbakti kepada ibunya. Setiap hari, anak ini pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian menjualnya di pasar dan membeli makanan untuk dirinya dan ibunya. Suatu hari ibunya berkata, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu dan ia tinggalkan di dalam hutan. Ambillah hakmu atas sapi itu." Akhirnya, pemuda ini memutuskan untuk pergi ke hutan dan menemukan sapi warisan ayahnya. Ia pun membawa sapi itu pulang untuk memberitahukan ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya berkata, "Engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau juga kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar." Pemuda ini pun membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya. Ketika sedang menunggu pembeli, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata adalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji pemuda ini. Laki-laki itu bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, berapa harga sapi ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku menjualnya dengan harga 3 dinar, dengan catatan ibuku meridainya." Laki-laki itu kembali berkata, "Aku beli sapi ini dengan harga 6 dinar, tapi engkau tidak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Ambil saja 3 dinar secara diam-diam, 3 dinar sisanya berikan kepada ibumu." Namun pemuda ini menolak tawaran itu. Ia berkata, "Seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun, aku tidak akan memberikannya kecuali dengan ridho ibuku." Kemudian pemuda ini pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang tawaran yang ia terima. Sang ibu berkata, "Kembalilah ke pasar dan juallah sapi dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Pemuda itu kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli. Ia berkata, "Ibuku menyuruhku menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang dan tidak lebih." Laki-laki itu berkata, "Saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar. Kau bisa ambil 6 dinar untukmu dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya." Tetapi pemuda ini tetap menolak tawaran itu. Ia pulang dan menceritakan kepada ibunya, dan ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda ini berangkat lagi ke pasar dan bertemu lagi dengan malaikat yang menyamar. Ia menyampaikan pesan ibunya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu berkata, "Jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti. Akan ada orang yang membelinya atas perintah Nabi Musa." Pemuda ini pun pulang dan tidak jadi menjual sapi itu. Suatu hari, datanglah orang-orang dari Bani Israel yang hendak membeli sapi itu atas perintah Nabi Musa alaihi salam. Pemuda ini berkata, "Silakan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Artinya, jika bobot sapi ini 1 ton, maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang-orang dari kaum Bani Israel pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya, mereka patungan mengumpulkan emas tersebut dan membayar sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya. Sapi itu kemudian dibawa kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dan disembelih. Nabi Musa mengambil bagian paha sapi itu dan memukulkannya ke jasad Syam'un atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad yang sudah meninggal ini tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Nabi Musa bertanya kepadanya, "Wahai Syam'un, siapa di antara mereka yang membunuhmu?" Dengan isyarat tangan, jasad Syam'un menunjuk kepada saudaranya, Uhaiha. Setelah itu, Syam'un kembali mati. Akhirnya, diketahuilah siapa yang membunuh Syam'un, dan Uhaiha pun ditangkap untuk diberikan hukuman atas perbuatannya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pemuda soleh yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan itu menikah dengan istri Syam'un, seorang pedagang yang kaya raya. Akhirnya,
pemuda itu menjadi semakin kaya raya atas pernikahan tersebut. Wallahu alam bisawab. Itulah kisah tentang sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan khilaf atau keliru itu berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.